Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulkifli Channel, sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Pada sesi kali ini saya akan mengulas materi tentang pemodelan dan simulasi. Adapun tema yang akan saya angkat kali ini adalah tentang distribusi multinomial. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Kita bahas terlebih dahulu apa itu distribusi multinomial. Distribusi multinomial adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung hasil eksperimen yang melibatkan dua variabel atau lebih. Distribusi binomial yang lebih dikenal luas adalah jenis distribusi multinomial khusus di mana hanya ada dua kemungkinan hasil, seperti ya atau tidak, gagal atau berhasil, benar atau salah, laki-laki atau perempuan, menang atau kalah, dan lain-lain. Seperti yang kita telah bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang distribusi binomial. Jika sebuah percobaan memiliki dua kemungkinan hasil, misalnya sukses dan gagal, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi binomial. Sedangkan jika sebuah percobaan memiliki lebih dari dua kemungkinan hasil, maka percobaan tersebut akan mengikuti distribusi multinomial. Jadi dapat disimpulkan di sini bahwa distribusi binomial adalah untuk menentukan dua kemungkinan hasil, dan distribusi multinomial adalah untuk lebih dari dua kemungkinan hasil. Misalnya di bidang keuangan, analisis menggunakan distribusi multinomial untuk memperkirakan probabilitas serangkaian hasil tertentu yang akan terjadi, seperti kemungkinan perusahaan akan melaporkan pendapatan yang lebih baik dari perkiraan, sementara pesaingnya melaporkan pendapatan yang mengecewakan. Jadi jelas di sini ada dua kemungkinan hasil yang dilakukan oleh analisis, bahwasanya yang pertama ada hasilnya lebih baik dan yang kedua hasilnya mengecewakan. Jadi poin pentingnya di sini adalah bahwa distribusi multinomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam eksperimen dengan variabel. Ada berbagai jenis distribusi multinomial, termasuk distribusi binomial yang melibatkan eksperimen dengan distribusi multinomial banyak digunakan dalam sains dan keuangan untuk memperkirakan probabilitas serta hasil tertentu yang Oke, next, memahami distribusi multinomial. Distribusi multinomial berlaku untuk eksperimen yang kondisi berikut ini bisa dikatakan benar. Misalnya percobaan terdiri dari percobaan berulang, seperti melempar dadu 5 kali, bukan hanya sekali. Nah, kalau 5 kali bagaimana kita menghitungnya? Menghitungnya adalah 5 dibagi dengan 6. Kalau 5 kali berarti 5 dibagi dengan 6. Karena kita melempar dadunya sebanyak 5 kali dan 6 adalah jumlah mata dadu. Karena seperti kita ketahui, jumlah mata dadu ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi tidak mungkin kita menghitungnya menggunakan persamaan 5/7 atau 5/8. Nah, bagaimana jika sekali? Sekali, kalau sekali berarti 1/6 atau 1 bagi 6. Nah, lantas mana probabilitasnya di sini? Probabilitasnya di sini adalah jumlah kita melakukan lemparan tadi, yaitu 5 dan 1. Dimana tadi persamaannya kita tulis 5/6 dan 1/6. Jadi setiap percobaan harus independen satu sama lain. Misalnya jika Anda melempar 2 dadu, hasil dari satu dadu tidak akan mempengaruhi hasil dari dadu lainnya. Jadi dalam melakukan eksperimennya di sini kita tidak boleh melakukan intervensi. Apapun hasil dari pelemparan dadu tidak akan mempengaruhi hasil dari probabilitas setiap hasil harus sama di setiap eksperimen. Misalnya jika dadu memiliki 6 opsi, maka harus ada peluang 1 dari 6 untuk setiap angka
Kemudian setiap percobaan harus menghasilkan hasil yang spesifik seperti angka antara 2 dan 12 jika lemparan 2 dadu berisi 6. Jadi di sini tergantung dari jumlah dadunya. Jika dadunya 1, maka pembaginya adalah 6. Ya, kalau 1 dadunya berarti pembaginya 6. Nah, jika 2 berarti pembaginya adalah 12. Karena ini berlaku untuk kelipatan dari jumlah mata dadu ya. Jika dadunya 3 berarti 18. Karena 6 kali 3 18 ya. Jadi begitu seterusnya tergantung dari kelipatan mata dadu. Oke, next kita ke slide berikutnya. Kita masuk ke rumus multinomial. Jika sebuah percobaan memiliki kemungkinan hasil E1, E2 hingga EK dengan peluang masing-masing P sama dengan himpunan P1, P2 hingga PK, maka distribusi peluang dari variabel random adalah X sama dengan himpunan X1, X2 hingga XK yang menggambarkan jumlah kemunculan E1, E2 hingga EK dalam N percobaan independen akan mengikuti distribusi multinomial dengan fungsi kepadatan peluang. Dengan rumus yang kita gunakan di sini adalah P sama dengan N faktorial dibagi dengan X1 faktorial, X2 faktorial hingga XK faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 hingga PK pangkat XK, di mana X1 ditambah X2 ditambah hingga XK sama dengan N dan P1 ditambah P2 ditambah hingga PK sama dengan 1. Oke, next kita ke contoh kasus. Contoh pertama, seorang pemain kartu sedang memegang 12 kartu remi, yaitu 5 kartu hati, 4 kartu keriting, dan 3 kartu skop. Jika 6 kartu diambil dari tangan pemain tersebut secara acak, berapakah peluang terambilnya 3 kartu hati, 2 kartu keriting, dan 1 kartu skop? Oke, kita coba selesaikan contoh kasus yang pertama ini. Diketahui N-nya adalah 6. 6 kita peroleh dari jumlah percobaan. Jumlah percobaannya jika 6 kartu, berarti N-nya adalah 6. Kemudian X1-nya adalah 3. 3 ini kita peroleh dari variabel random dari masing-masing peluang. Ya, jadi di sini dapat kita lihat peluang yang pertama di sini adalah 3 kartu hati. Berarti X1-nya 3. Kemudian peluang kedua adalah 2 kartu keriting. Berarti X2-nya 2. Dan peluang ketiga adalah 1 kartu skop. Berarti X3-nya 1. Nah, untuk menyusun X1, X2 dan X3 di sini kita harus juga perhatikan dari soal yang tertera ya. Di sini kita lihat soalnya yang pertama dibahas adalah kartu hati, kemudian kartu keriting, dan ketiga adalah kartu skop. Jadi secara berurutan ya, agar mudah menyusun variabel-variabelnya sesuai dengan urutan ini, agar kita tidak salah tempat. Kemudian untuk yang P1-nya, yaitu peluang yang pertama 5 kartu hati, sehingga kita bisa menggunakan persamaan 5 bagi 12 kita peroleh dari jumlah kartu. Selanjutnya untuk peluang yang kedua atau P2 tentunya 4/12 dari 4 kartu keriting, dan P3-nya adalah 3 kartu skop, sehingga untuk P3 persamaannya adalah 3/12. Selanjutnya yang ditanya di sini adalah peluang terambilnya 3 kartu hati, 2 kartu keriting, dan 1 kartu skop dari 12 kartu. Oke, kita akan coba selesaikan menggunakan rumus distribusi multinomial. Oke, rumusnya P sama dengan N faktorial dibagi X1 faktorial, X2 faktorial hingga XK faktorial dikali P1 pangkat X1 dikali P2 pangkat X2 hingga PK pangkat XK. Oke, tadi N-nya adalah 6 ya, X1-nya 3, X2-nya 2, X1-nya 1, P1-nya 5/12, P2-nya 4/12, dan P3-nya 3/12. Kita akan coba hitung
Jadi di sini kita coba masukkan nilainya. Untuk n-nya adalah 6, x1-nya 3, x2-nya 2, dan x3-nya 1 dikali dengan P1. P1 tadi adalah 5/12. Kita pangkatkan x1. X1-nya adalah 3 kali P2-nya yaitu 4/12. Pangkat x2. X2-nya adalah 2. Kemudian dikali dengan P3. P3-nya adalah 3/2. Pangkat x3. X3 adalah 1. Oke, selanjutnya kita jabarkan ke bawah. 6 faktorial adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1 dikali dengan 2 kali 1 2 faktorial dan 1 faktorial. Kemudian dikali 5/12 pangkat 3 dikali 4/12 pangkat 2 dan dikali 3. Kemudian kita jabarkan lagi ke bawah. Ini karena sama ya. Ini sama, kita coret sehingga menyisakan 6 kali 5 kali 4 dan ini menyisakan 2 kali 1 dan 2 kali 1. Kemudian ini kita turunkan lagi ya, kita akan cari nanti di ini kita kalikan 6 kali 5 kali 4 hasilnya 120. Lalu ini kita kalikan 2 kali 1 hasilnya 2 kali 1 hasilnya 3. Kemudian 5/12 kita bagi saja hasilnya 0,41. 4 dibagi 12 0,33. 3 dibagi 12 0,25. Oke, 120 kita bagi 2 hasilnya 60. Lalu ini 0,41 kita pangkat 3 hasilnya 0,33 dikali dengan 0,333 pangkat 2 hasilnya 0,111 dikali dengan 0,2500 pangkat 1 hasilnya 0,2500 sehingga hasilnya adalah 0,1206 atau kita gunakan persamaan persentase sama dengan 12,06%. Jadi peluang terambilnya 3 kartu hati, 2 kartu keriting dan 1 kartu sekop dari 12 kartu remi adalah sebesar 12,06%. Oke, selesai untuk contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua. Sebuah perusahaan roti yang melibatkan banyak karyawan. Dalam proses pembuatannya dilakukan berulang-ulang. Dan pada tahap finishing ditemukan 85% produksinya baik, 10% cukup baik dan masih layak jual, dan sisanya 5% tidak baik atau tidak layak jual. Jika diambil secara acak 20 buah roti, berapakah peluang roti baik 18 buah dan cukup baik 2 buah? Maka di sini kita harus menentukan mana X1, X2 dan X3-nya terlebih dahulu. Nah, X1-nya di sini sesuai dengan urutan soal adalah roti yang baik. Kemudian cukup baik untuk X2 dan tidak baik tentunya untuk X3. Oke, kita coba selesaikan. Diketahui di sini N-nya 20. 20 kita peroleh dari jumlah percobaannya, yaitu untuk 20 roti. X1-nya 18. Ya, roti baik tadi X1, berarti X1-nya 18. Kemudian X2 yaitu yang cukup baik yaitu 2. Dan X3 di sini tidak disebutkan, berarti nilainya 0. Kemudian untuk P1 adalah 85%. Kemudian yang baik 10% untuk P2. Dan P3-nya yang tidak baik yaitu 5%. Nah, yang ditanya di sini adalah peluang roti baik 18 buah dan cukup baik 2 buah dari 20 roti. Oke, kita coba selesaikan. Oke, kita ketahui tadi N-nya 20, berarti 20 faktorial dibagi X1 yaitu 18 faktorial dikali X2 yaitu 2 faktorial. Ya, ini 18 faktorial, X1 yang tadi, ini X2-nya 2 faktorial, dan X3-nya adalah 0, berarti 0 faktorial. Dikali dengan P1-nya yaitu 85%, kita gunakan desimal yaitu 0,85. Ini seharusnya 18 saja ya, bukan X18 ya. Ini pangkat 18, kemudian 0,1 yaitu nilai P2-nya yang 10%,
kalau kita desimalkan jadi 0,1 pangkat 2. Kemudian dikali dengan P3 nya yaitu 5%, kita desimalkan menjadi 0,05 pangkat 0 karena X3 nya bernilai 0. Oke, selanjutnya kita hitung lagi 20 faktorial. Untuk menghitung 20 faktorial, seharusnya yang tertulis di sini adalah 20 kali 19 kali 18 kali 17 hingga kali 1. Yang ini ya seharusnya. Dibagi 18 faktorial yaitu 18 kali 17 hingga kali 1. Lalu dikali dengan 2 kali 1 yaitu untuk 2 faktorial. Dan dikali dengan 1 ini kita peroleh dari 0 faktorial. Dimana pada materi sebelumnya, pada distribusi binomial, jika kita menemukan 0 faktorial, maka nilainya adalah 1. Dan ini sudah merupakan ketentuan. Nah, di sini kenapa saya tulis 20 kali 19 saja, dan 18-nya hingga kali 1 tidak saya tulis? Karena di sini untuk mempermudah kita, agar penulisannya tidak terlalu panjang. Karena kalau secara sederhana dapat kita terjemahkan di sini, dimana untuk nilai yang sama itu harus kita hilangkan saja ya. Seperti ini 18 sampai 1 ini nilainya sama dengan yang ini. Jadi tidak perlu kita jabarkan lagi. Kita hanya menggunakan 20 kali 19-nya saja. Oke, selanjutnya 0,85 pangkat 18 nih ya seharusnya. 0,1 pangkat 2, 0,05 pangkat 1. Ini kita turunkan saja tadi ya. Kita turunkan saja. Kemudian 20 kali 19 hasilnya 380, 2 kali 1 kali 1 hasilnya 2. Kemudian 0,85 pangkat 18 hasilnya adalah 0,0536 dikali dengan 0,0100 yang merupakan hasil dari 0,1 pangkat 2, kemudian dikali 0,05 pangkat 0 hasilnya 1. Seperti kita juga ketahui, untuk rumus binomial, jika menemukan nilai pangkat yang bernilai 0, maka hasilnya adalah 1. Kemudian 380 dibagi 2 hasilnya 190, dikali 0,0536, dikali 0,0100, dikali 1 hasilnya adalah 0,1019, sehingga kita presentasikan hasilnya adalah 10,19. Jadi peluang roti baik 18 buah dan cukup baik 2 buah dari 20 roti adalah 10,19%. Oke, kita masuk ke contoh yang ketiga. Pada sebuah kantong plastik terdapat 12 buah, yaitu 3 buah apel, 4 buah jeruk, dan 5 buah pir. Jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut, berapakah peluang 3 buah apel, 1 buah jeruk, dan 1 buah pir yang terambil? Untuk X1 adalah buah apel, untuk X2 adalah buah jeruk, dan X3 adalah buah pir. Untuk penyelesaiannya diketahui N sama dengan 5, jumlah percobaan. Kemudian X1 nya adalah 3 karena apelnya yang 3. Kemudian X2 nya adalah 1 untuk jeruk, dan 1 untuk pir yaitu X3. Sementara untuk P1 nya yaitu 3/12 karena 12 adalah jumlah buahnya dan 3 adalah buah apelnya. Kemudian P2 nya yaitu 4 untuk buah jeruk, dan 12 adalah jumlah buah, 5 adalah untuk buah pir, dan 12 adalah jumlah keseluruhan buah. Oke, kita sederhanakan nilainya. 3/12 menjadi 1/4, 4/12 menjadi 1/3, dan 5/12 kita tetapkan nilainya. Dimana ditanya di sini adalah peluang 3 apel, 1 jeruk, dan 1 pir yang terambil jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut dari 12 buah. Oke, kita coba selesaikan menggunakan rumus multinomial. Oke, rumusnya yang ini. Seperti biasa kita turunkan lagi nilai N nya, yaitu N nya tadi adalah 5.
dibagi 3 faktorial yang merupakan nilai X1, ya ini 3 harusnya ya. Kemudian 1 adalah nilai X2 dan 1 di sini adalah nilai untuk X3. Ya ini X2 nya. 1/4 adalah yang P1 nya, yang ini sudah kita sederhanakan. Pangkat 3 di sini adalah yang merupakan nilai X1 nya. Kemudian 1/3 adalah nilai P2 yang sudah kita sederhanakan, dan 5/12 adalah nilai P3. Oke, ini sama dengan yang tadi, tidak saya jabarkan di sini. Persamaannya seperti ini ya. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 untuk 5 faktorial, dan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Karena di sini nilainya sama, ini cukup dicoret sehingga menyisakan 5 kali 4 ya, ini dia 5 kali 4. Kemudian 1 kali 1 ya, untuk 1 faktorial dan 1 faktorial yang merupakan variabel dari X2 dan X3. Kemudian 1/4 yang merupakan nilai P1 tadi, P2 1/3 dan P3 nya adalah 5/12. Kita sesuaikan pangkatnya ya dengan X1, ini X2 dan X3. Soalnya 5 kali 4 kita turunkan, 1 kali 1 1, 1/4 pangkat 3 hasilnya adalah 1/64, 1/3 hasilnya 1/3, 5/12 hasilnya 5/12 ya. Ini pangkat satunya tertulis juga ya, ini seharusnya tidak perlu lagi ditulis. Kemudian 5 kali 4 20, dibagi 1 hasilnya 20, 1 bagi 64 hasilnya 0,0156, 1 dibagi 3 hasilnya 0,333, 5 dibagi 12 hasilnya adalah 0,4166. Sehingga jika kita kalikan hasilnya adalah 0,0434 atau 4,34%. Jadi peluang 3 buah apel, 1 jeruk dan 1 pir yang terambil jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut dari 12 buah adalah 4,34%. Oke, lanjut kita ke contoh yang keempat. Pada sebuah lemari terdapat 12 boneka, yaitu 3 boneka kelinci, 4 boneka panda, dan 5 boneka beruang. Jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut, berapakah peluang 2 boneka panda dan 3 boneka beruang yang terambil? Maka dapat kita definisikan untuk X1-nya adalah boneka kelinci. Kemudian X2-nya adalah boneka panda. Dan X3-nya adalah boneka beruang. Oke, penyelesaiannya diketahui di sini N-nya adalah 5, yaitu jumlah percobaannya yaitu 5 kali. X1-nya adalah 0 karena di sini tidak disebutkan peluang untuk boneka kelinci yang terambil. Tetapi yang disebutkan di sini adalah hanya 2 boneka panda dan 3 boneka beruang. Berarti X1-nya yang untuk kelinci adalah 0. X2 bernilai 2 untuk boneka panda. X3 bernilai 3 untuk boneka beruang. Jadi jika kita menemukan soal yang seperti ini, dapat kita simpulkan atau definisikan, jika dia tidak disebutkan dalam peluangnya maka nilainya adalah 0. Kemudian P1-nya adalah 3/12, yaitu 3 boneka kelinci dari 12 boneka. Kita sederhanakan menjadi 1/4. P2-nya untuk boneka panda adalah 4/12, yaitu dari 4 panda dari 12 boneka. Kemudian kita sederhanakan menjadi 1/3. Untuk P3-nya yaitu 5/12. Kita peroleh dari 5 boneka beruang dari 12 boneka. Ditanya di sini adalah peluang 2 boneka panda dan 3 boneka beruang yang terambil jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut dari 12 boneka. Oke, kita coba selesaikan. Ya, kita gunakan rumus yang sama. Nilai N faktorialnya tadi adalah 5. Untuk X1-nya adalah 0, X2-nya adalah 2, X3-nya adalah 3.
dikali dengan nilai P1 nya yaitu 1/4, pangkat X1 nya adalah 0, dikali 1/3 nilai P2 nya, dipangkatkan dengan X2 nya adalah 2, dikali dengan P3 nya itu 5/12, pangkat X3 nya adalah 3. Ya, ini sama ya dengan yang tadi, yaitu 5 faktorial yang ini. Karena nilainya ada yang sama di sini, 3 kali 2 kali 1 yang merupakan nilai yang ini. Nilai yang 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Jadi ini kita coret, ini kita coret. Hasilnya adalah 5 kali 4 yang sisa per 1 kali 2 kali 1. Yang ini sisanya ya. Oke, ini kita turunkan saja dulu ya. Kita turunkan saja terlebih dahulu. Kita akan coba langsung ke tahapan berikutnya, yaitu sisanya di sini 5 kali 4 dibagi dengan 1 dikali 2, 2 dikali 1 berarti 2, dikali 1/4 pangkat 0 hasilnya 1, dikali 1/9 yaitu hasil dari 1/3 pangkat 2, dikali dengan 125/1728 hasil dari 5/12 pangkat 3. Kemudian 5 kali 4 20 dibagi 2 hasilnya 10. Ini nilai 1 kita turunkan. 1 dibagi 9 hasilnya 0,1111, dikali 125 dibagi 1728 hasilnya adalah 0,0723, maka hasilnya adalah 0,0803 atau sama dengan 8,03%. Jadi peluang 2 boneka panda dan 3 boneka beruang yang terambil jika diambil secara acak 5 kali secara berturut-turut dari 12 boneka adalah 8,03%. Nah, dengan berakhirnya perhitungan dari berbagai contoh distribusi multinomial tadi, maka berakhir pula pertemuan kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.